Seribu musuh Kang, ini kan bisa dibilang bukan jumlah yang sedikit ya penontonnya, 1000 musuh war, 1000 musuh. Ketika Anda mengalami begitu banyak musuh Kang, itu dikarenakan faktor apa? Maksudnya ada dorongan apa gitu loh? Ya, selamat malam penonton dimanapun kalian berada. Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Dan ketemu lagi dengan saya yang memang penampilannya gini-gini aja, tidak ada perubahannya gitu ya. Tentunya malam ini saya sedang bersama kawan saya yang kali ini ingin menceritakan pengalaman hidupnya gitu ya. Dan pengalaman hidupnya ini cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Karena kawan saya ini pernah memiliki 1000 musuh teman-teman, 1000 musuh gitu ya. Mungkin saya sebelum ke kawan saya ini tepuk tangan dulu war untuk kawan saya ini supaya rileks dan enak gitu untuk menceritakannya ya. Dan mungkin langsung aja gitu ke teman saya, ingin memperkenalkan diri dulu Kang atau sudah merasa cukup terkenal? Singkat, Singkat. kalau nama asli Novandri, kalau nama panggung Kang Nova. Ya mungkin udah sedikit lah pada tahu sedikit. Iya. Anda kan ingin bercerita tentang pengalaman Anda ya, yang pernah katanya memiliki 1000 musuh ya. Betul. Nah, itu tepatnya waktu kapan Kang? Atau mungkin masih cukup muda belia atau memang udah bersekolah atau gimana? Ya pada zaman SMA sih Mas. SMA ya. SMA. Ya sampai lulus lah. Sampai lulus. Oke, jadi mungkin dialami pada zaman-zaman sekolah ya Kang? Zaman sekolah ya, teman-teman. Ya dibilang masih labil gitu. Ya ada sesuatu yang baru, ya pasti dituju. Iya memang pada usia-usia segitu kadang kita juga masih rasa penasaran kita tuh masih tinggi gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu war, ayo tepuk tangan dulu. Nah, 1000 musuh Kang, ini kan bisa dibilang bukan jumlah yang sedikit ya penontonnya, 1000 musuh war, 1000 musuh. Ketika Anda mengalami begitu banyak musuh Kang, itu dikarenakan faktor apa? Maksudnya ada dorongan apa gitu loh? Ya mungkin faktor pergaulan sih Mas Agung. Karena orang tua saya juga tidak mendorong saya untuk jadi preman atau jadi orang jahat gitu. Enggak. Pasti mereka itu menyuruh saya untuk jadi orang yang baik. Baik ya. Iya. Oke. Lebih tepatnya mungkin ini ya, karena mungkin pergaulan lah ya. Pergaulan memang. Lah Kang, terus perasaan Anda nih ketika Anda sudah merasa begitu banyak di luaran sana begitu banyak musuh gitu kan. Perasaan Anda ini ketika di momen itu, di fase itu gitu ya, Anda merasa bangga atau yang kayak cukup mengancam diri Anda gitu kan? Ya perasaan sih biasa, tapi takut. Jadi takut keluar, maksudnya gini Mas Agung. Kalau saya keluar rumah mau kemanapun itu harus safety. Safety ya pasti ya. Harus pakai helm karena pasti kan 1000 musuh itu bukan jumlahnya sedikit. Iya. Pasti di mana-mana itu ada karena emang bener ada. Iya. Jadi harus ya kelihatan rapet lah. Harus safety. Safety gitu lah ya Kang ya. Nah Kang, apa peristiwa apa aja nih ketika Anda keluar dari rumah dengan begitu banyak musuh gitu kan, mungkin kiri kanan depan belakang, ini bisa dibilang musuh semua, ini mana temennya gitu kan. Ngeri itu kan. Peristiwa apa aja yang paling mencekam ketika Anda memiliki banyak musuh gitu kan? Pernah di jalan apa disekat atau wah ini musuh saya gitu. Serang gitu kan. Pernah gitu enggak? ya namanya juga musuh. Jadi kalau ketemu papasan itu pasti berantem Pak. Tergantung kitanya, apa kalau pasukan lebih banyak ya berani, kalau sedikit ya mungkin jadi korban. Saya itu ya pernah, kalau by one pernah sampai mata kayak ini, Kayak goblin. bukan Apa? kayak klan Uchiha. Wah, iya, Sharingan gitu ya.
Amaterasu. Iya, jadi improv dulu. Jadi Kang Nopan ini penggemar banget Naruto ya, Kang. Penggemar berat banget Naruto gitu ya. Lah, Kang, itu berarti untuk Anda sendiri ketika keluar rumah terus bertemu dengan musuh-musuh Anda gitu kan, caranya ada yang langsung spontan Spontan. atau ada Ada. cara-cara kayak menantang mereka enggak gitu? Pernah dijebak sih. Pernah dijebak juga. Jadi ya mungkin itu kejadian dulu ya. Pernah Dijebak dan dikeroyok sampai 20 orang 20 orang 3 hari. 3 hari. Mm-mm. Menarik guys, menarik. Dikeroyok orang 3 hari berturut-turut enggak? Malamnya libur. Malamnya libur, ganti shift. Ya mungkin mereka gebukin orang lain. Oke, Kang. Wah, menarik ya. Ya pernah juga ya, emang namanya banyak musuh kan. Namanya banyak musuh pasti ya kelas-kelas gitu ada ya, Kang. Dikeroyok 20 orang 3 hari berturut-turut ya. Nah, terus kerusakan yang Anda alami sebagai manusia gitu yang paling parah apa, Kang, ketika dikeroyok musuh Anda di jalan dengan jumlah yang cukup banyak gitu kan? Ya saya sih merasa apa ya, benjol di sini. Satu mungkin 500 pukulan tuh. Dari 500 pukulan benjol satu. Untung enggak 500 petir. Tuh udah. Ya pokoknya CP lah. Ya jadi dalam benjolan yang tadi itu 1000 hari mungkin Mas. Sembuhnya tuh. Ya. 1000 hari ya lumayan lama lah. Lama ya. Berapa tahun? Pak? Enggak. Saya enggak nyuruh Kang Nopan untuk berhitung soal berapa jumlah hari, enggak ya. Lah itu kan berarti dilakukan karena gini. 500 pukulan dalam target yang sama, mendarat di sini semua. Di situ semua 500. Itu teman-temannya. Jadi emang waktu itu Kang Nopan sering namanya kelas di jalan, dikeroyok gitu lah ya. Biasa namanya orang banyak musuh gitu kan ya. Nah, untuk musuh-musuh Anda sendiri nih, Kang, apakah fair tangan kosong atau menggunakan alat gitu kan, namanya kan dulu ya, tahu sendiri lah ya gitu ya. Hari pertama itu fair tangan kosong. Hari kedua itu udah mulai pakai balok, pakai sepeda dilemparin ke saya itu Mas. Ya. Sampai sepeda dilemparin. Dan hari ketiga itu mungkin ya kejadian yang paling ngeri sih, karena mereka itu udah apa ya, pakai sajam lah istilahnya. Cuma untungnya nggak kena. Untungnya nggak kena. Ya beruntung lah ya, Kang ya. Beruntung. Ya saya juga masih bisa bangkit lah. Maksudnya menghadapi ya ratusan pukulan itu masih bangkit. Iya. Ya mungkin ya masih dalam lindungan yang kuasa lah. Ya sih, intinya itu ya, Kang ya. Luka terparah yang pernah Anda alami ketika kelas atau bertemu dengan musuh-musuh Anda ini. Tadi kan baru benjol nih. Nah, berarti kan kurang kayak masa dikeroyok. Ini kan kayak kurang logik gitu loh, Kang. Maksudnya gimana, Pak? Kayak luka atau apa gitu ya. Keadaan terparah Anda ketika bertemu dengan musuh-musuh Anda gitu. Ya itu kejadiannya gini, ada sih. Saya itu naik motor. Terus ditendang. Pada akhirnya jatuh. Ya lumayan parah lah. Itu. Jatuh dari motor tuh, Mas. Jadi bukan dikeroyok lah. Bukan ya. Jadi luka yang paling parah tuh jatuh dari motor. Berarti emang ya gimana ya kita ngebayanginnya gitu kan ya. Dengan Anda memiliki banyak musuh gitu kan, itu cukup membatasi ruang gerak Anda pastilah ya, namanya banyak musuh kan. Lah waktu itu ada nggak dampak ke lingkungan atau teman-teman tongkrongan Anda ketika teman-teman Anda tahu bahwa wah Kang Nopan ini memiliki banyak banget musuh, dampak kayak ke teman-teman Anda secara langsung ada nggak? Ya ada. Kalau emang kita lagi kumpul ya kumpul. Tapi seandainya saya mau keluar kemana, saya ajak temen, itu biasanya pada nggak mau.
karena ya mungkin wah pasti kalau Kang Nopan dikeroyok, saya juga kena dampaknya. Mungkin pemikirannya seperti itu. Jadi pada nggak mau. Ya pasti nggak mau kan War pada zaman dulu tadi. Iya nggak mau. Tapi yang penting ketika sekarang sudah beranjak dewasa gitu, perasaan yang dulu Anda pernah alami ini ingin dipraktekkan lagi atau mungkin memang sudah gimana Kang? Wah kalau itu sih udah pensiun Mas. Maksudnya ya mungkin pengalaman saya dulu itu kan ya masih labil gitu kan. Jadi ya emang dampaknya tuh serius ya War. Memiliki 1000 musuh itu nggak gampang. Memang. Untuk kita keluar. Jadi usahain janganlah satu musuh pun itu udah ribet tuh Mas aku. Apalagi 1000. Benar-benar karena memang ada istilah ya Kang, kayak 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak emang. Tapi istilahnya kan gitu ya, istilahnya gitu. Nah untuk waktu itu ya kan tadi teman kita ada nanya ya, kayak untuk menyelesaikan konflik Anda dengan musuh-musuh Anda ini di lapangan apa mengalir gitu aja seiring berjalannya waktu, apa emang ada secara pertemuan khusus gitu loh Kang? Enggak, nih pengalaman saya ya. Saya itu 1000 musuh 2 tahun clear. Dalam jangka 2 tahun clear semua. Jadi emang ada kebetulan papasan di jalan. Kalau dulu berantem, tapi yang saya rasakan sekarang itu beda Mas. Jadi mereka juga mengakui bahwasanya apa ya, ya udahlah. Masa lalu ya masa lalu. Udah enggak zamannya gitu. Sekarang ini ya udah memasuki fase ke dewasa itu kan. Jadi ya mereka juga udah pada mempunyai kesibukan masing-masing sih. Tapi saya juga apa ya, selalu merendahkan diri itu. Sampai ada gini Mas Agung, saya itu samperin rumahnya, samperin sini. Kalau kebetulan nggak ketemu di jalan kan, saya samperin. Jadi ya kalau emang sepenuhnya saya salah gitu kan, ya itu anggap aja lah pembelajaran kita dulu. Gitu. Sebentar Kang, tadi kan berarti Anda mengalami teror ya, kayak disamperin langsung gitu ke rumah gitu ya? Bukan. Oh gimana? Saya nyamperin ke rumah. Yang Kang Nopan anggap sebagai musuh Kang Nopan. Tapi bukan untuk berantem, untuk apa ya? Ya silaturahmi itu lah. Etikat baik lah gitu. Etikat baik saya ya. Daripada gini, kalau saya nggak bertindak seperti itu, ya mungkin sampai sekarang juga masih ada dendam. Masih ada yang dendam. Tapi kalau saya pribadi mah nggak ada dendam sedikit pun. Udah, walaupun dia pernah mukul saya, walaupun dia pernah ngeroyok saya nggak pernah dendam Mas. Jadi walaupun saya mukul dia juga, ya saya akui, maksudnya ya itu salah. Mereka juga salah. Kalau kita sama-sama benar itu kan nggak pernah selesai. Jadi emang harus ada yang mengalah salah satu pihak ya Kang Nopan ya. Oke War, tepuk tangan dulu War untuk Kang Nopan. Yo tepuk tangan dulu. Oke, yang namanya masa lalu memang memiliki cerita yang kadang unik ya. Yang penting sekarang tadi Kang Nopan sudah mengakui bahwa tindakan pada waktu itu tuh salah ya Kang ya. Salah, dan sekarang juga mungkin seiring waktu juga udah dewasa gitulah ya. Nah, lah berarti memang benar-benar clear nih Anda dengan mantan musuh ya, memang udah benar clear, udah nggak ada masalah apa-apa ya. Buat teman-teman juga yang merasa mempunyai musuh, itu jangan takut. Samperin dengan etikat baik, pasti dia juga menerima dengan baik. Jadi kalau kita sama masih gengsi, nggak mau minta maaf, itu sampai tua pun nggak bakal selesai. Serius. Iya. Oke. Itu aja lah. Memang cukup ya, sekiranya cukup ya Kang. Cukup. Saya juga udah udah ngantuk. Iya. Ya mungkin sedikit banyaknya pengalaman Kang Nopan pada waktu apa Kang disebutnya kan remaja ya Kang? Ya ABG lah. ABG itu memang ya penuh dengan ya anak baru gede. Ya kelakuan bandel-bandel gitulah, suka clash di jalan gitulah ya.
Oke Kang Nopan, mungkin ada lagi yang ingin diceritakan? Ya udah cukup lah. Jadi ya mungkin kalau dibilang prinsip bukan prinsip ya. Jadi saya itu mau cerita ke anak-anak kalau saya itu pernah muda berkelana, tua bercerita. Ya kalau saya rasa udah cukup lah Mas Agung. Namanya juga 1000 musuh ya, mungkin 1000 episode untuk cerita. Jadi ya mungkin ya 1000 episode. Mungkin terlalu panjang untuk diurai ya Kang ya. Oke, penonton, emang sekali lagi saya mungkin jelaskan bahwa apapun yang Kang Nopan sampaikan itu emang pernah dialami pada masanya gitu lah ya. Pada masanya pernah dialami gitu, dan cerita Kang Nopan ini bukan untuk memotivasi atau menginspirasi adik-adik di luaran sana gitu ya, bahwasanya apa namanya, itu istilah satu musuh terlalu banyak 1000 teman kurang, itu emang berlaku banget teman-teman. Jadi mungkin itu saja ya, semoga apa yang diobrolkan malam ini tidak memberikan informasi apa-apa, juga tidak menambahkan wawasan Anda atau pengetahuan Anda gitulah ya. Dari saya mungkin dan Kang Nopan gitu ya, tetap jangan lupa mengeluh dan jangan pernah semangat. Selamat malam, selamat rehat. Oke Kang. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Iya. Mantap. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Sip. Sip, 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 sip.